Ya, jadi selamat datang juga buat Kak Mardi dan kakak semua di sini udah menyempatkan dan meluangkan waktunya untuk mengikuti ibadah kita kali ini. Mungkin ini ibadah perdana ya di tahun 2022. Ibadah perdana juga di semester 2, di semester baru maksudnya, dan ibadah perdana yang dipegang oleh pengurus baru KMKPS UGM gitu. Jadi harapannya kakak-kakak nggak hanya hari ini ikut ibadah KMK tapi seterusnya juga ikut. Sebelum kita memulai ibadah kita mau bersatu dalam doa. Kita satukan hati kita bersatu di dalam doa. Kata yang baik, kami bersyukur Tuhan buat segala kasih karunia Tuhan, buat segala berkat, buat segala penyertaan, buat setiap atas kehidupan yang Tuhan berikan kepada kami Tuhan. Engkau masih memberikan kesempatan berikan Tuhan untuk kami dapat berkumpul, untuk kami dapat melakukan ibadah kami hari ini Tuhan Yesus. Tuhan sebelum kami akan melakukan ibadah kami, karena Tuhan yang memberkati ibadah kami ini Tuhan, memberkati setiap pelayan, memberkati MC, memberkati pemusik Tuhan, memberkati operator dan juga pembicara Tuhan yang akan menyampaikan firman Tuhan pada hari ini. Tuhan Yesus, kami juga berdoa buat teman-teman kami di luar sana yang mungkin belum bisa mau hadir di pada hari ini, mungkin dalam keadaan sakit, Tuhan yang menyembuhkan, Tuhan yang angkat penyakitnya, atau mungkin dalam kesibukan Tuhan, karena Tuhan yang mendampingi mereka Tuhan untuk melakukan segala kegiatannya Tuhan Yesus. Dan juga mungkin teman-teman di luar sana masih ada di luka dan malas Tuhan, karena Tuhan membuka dan juga menutup pintu hati mereka Tuhan agar ikut melakukan ibadah untuk kedepannya Tuhan Yesus. Bapa yang baik, Engkau menyertai ibadah kami ini dari awal sampai hingga akhirnya. Kami serahkan hanya ke dalam tangan kasih Tuhan Yesus. Amin. Ya, untuk memulai ibadah kita hari ini, kita mau angkat satu lagu pujian, Bersyukurlah.
mungkin memang dari lagu ini kita belajar ya untuk terus bersyukur gitu dalam kehidupan kita setiap hari. Dan ini kan tahun 2022 gitu, yang pasti tahun yang baru dengan ujian yang baru, atau mungkin masih ada ujian dari tahun-tahun sebelumnya yang belum terselesaikan sampai saat ini, tapi kita harus yakin dan tetap percaya gitu, bahwa setiap apapun masalah kita atau seberat apapun ujian yang akan kita hadapi, Tuhan pasti menyertai kita gitu. Karena Tuhan itu nggak bakalan mungkin memberikan ujian di luar batas kemampuan kita seperti itu. Sekarang kita mau saat itu sejenak kita ambil sikap satu. Amin. Saat itu selesai. Sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan melalui Kak Mardi yang akan menyampaikannya. Namun sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita angkat satu lagu pujian pribadi yang mengenal hati.
Baik, Salam. Apakah suara saya cukup jelas kedengaran? Jelas, Kak. Jelas, Bang. Jelas ya? Baik teman-teman, adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur kepadamu untuk kebaikan-Mu bagi kami. Engkau beri kami waktu yang indah bersekutu bersama dengan sahabat, rekan, dan teman-teman kami di Universitas Gajah Mada. Walaupun kami bertatap muka melalui media virtual, kami percaya Roh Tuhan mengikat kami, Roh Tuhan menyatukan kami, sehingga kami boleh beribadah bersama-sama pada saat ini. Walaupun kami berbeda-beda tempat, ya Tuhan. Bapa yang baik, kami ingin mendengar firman Tuhan. Firman yang kami yakini mampu memberi kekuatan kepada kami. Firman yang kami yakini mampu mengubah hidup kami. Dan firman yang kami yakini mampu membuat kami semakin cinta kepada Tuhan. Bapa, hamba-Mu yang penuh dengan kelemahan, perlengkapilah dia di belakang salib Tuhan. Biarlah dia boleh memberitakan kemuliaan Tuhan. Dan biarlah setiap kami yang mendengar, kami boleh diberkati. Berfirmanlah Engkau kepada kami Tuhan, karena kami siap mendengar. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik, salam teman-teman. Saya sapa adik-adik ya. Shalom, Kak. Shalom, Bang. Salam, iya. Halo. Saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Izinkan saya memperkenalkan diri. Ya, nama saya Mardi Pancaitan. Saya sudah berkeluarga. Istri saya Buru Pardede. Tuhan mengaruniakan 4 orang anak bagi kami. Dan Tuhan titipkan sekarang 3 orang anak untuk kami besarkan dan kami pelihara. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, sewaktu mahasiswa dulu, saya aktif melayani di IKIP dulu namanya, IKIP Medan, angkatan 1997. Saya pernah jadi koordinator mahasiswa di pelayanan kampus, dan pada saat ini melayani sebagai lay speaker, sebagai pengkhotbah warga, sebagai majelis pengkhotbah warga di Gereja Metodis Indonesia, di salah satu gereja Metodis di Kota Medan. Saya bersyukur hari ini bisa bertemu dengan kalian, orang-orang hebat yang Tuhan perjumpakan di dalam waktu yang indah ini melalui ibadah persekutuan kita pada saat ini. Teman-teman dan adik-adik yang dikasihi Tuhan, demikian perkenalan singkat kita. Firman Tuhan yang mau saya sampaikan kepada kita semua sesuai dengan tema yang sudah kalian siapkan, dan firman-Nya pun sudah kalian siapkan. Jadi saya hanya tinggal menyampaikan. Tema kita adalah persekutuan yang menyatu. Ya, persekutuan yang menyatu. Mari kita buka firman Tuhan dari Kolose 3 ayat 12 sampai ayat yang ke-17. Bagi kalian yang punya Alkitab, monggo dibuka Alkitabnya. Bagi yang punya smartphone ada Alkitabnya, ya, monggo dibuka. Kita akan baca firman Tuhan ini. Saya akan baca ayat yang ke-12. Dan mungkin MC tadi boleh mewakili kita semua baca ayat berikutnya. Kita berganti-gantian ya, bersama-sama. Kolose 3 ayat ke-12 sampai ayat yang ke-17, demikian firman Tuhan. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, hendaklah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. 13. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu perbuat jugalah demikian. Dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. 15. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani
kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. 17. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Amin. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Teman-teman dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, persekutuan yang menyatu apa maksudnya? Ya. Ada KMK di sana yang kalian bentuk, dan melalui KMK itu hari ini saya dan kita semua bisa sama-sama bertemu dalam satu bingkai persekutuan. Nah, kalau ditanya kepada kita apa arti persekutuan? Ya. Kalau ditanya kira-kira kepada kalian semua, kepada teman-teman dan adik-adik yang dikasihi Tuhan, kira-kira persekutuan itu maknanya apa sih? Gitu. Apa yang dimaksud dengan persekutuan? Apakah persekutuan itu sama dengan organisasi? Sama nggak ya persekutuan dengan organisasi? Ataukah samakah persekutuan itu dengan paguyuban? Atau samakah persekutuan itu misalnya dengan satu tim sepak bola? Tentu pengalaman kita masing-masing akan memberikan jawaban kepada kita yang berbeda-beda. Nah, teman-teman dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita mau belajar apa esensi daripada persekutuan, sehingga ketika saya berada dalam persekutuan yang disebut dengan KMK itu, kalian mengerti mengapa harus berada dalam persekutuan ini. Kalian mengerti apa yang harus kalian lakukan dalam persekutuan yang Tuhan titipkan untuk kita kerjakan melalui pelayanan yang disebut dengan KMK ini. Nah, teman-teman dan saudara-saudara, adik-adikku yang dikasihi Tuhan, Kolose ini merupakan bagian dari perikop manusia baru. Ya, Rasul Paulus mengajak umat untuk mematikan segala sesuatu yang duniawi. Nah, ketika kita mengatakan bahwa kita bagian daripada persekutuan, artinya saya dan saudara-saudara harus rela merubah diri kita, sehingga ketika kita masuk nyemplung dalam satu persekutuan, hidup kita bisa jadi berkat bagi sesama kita. Nah, teman-teman, ini menjadi perenungan. Ya, ini menjadi perenungan. Saya berkali-kali dalam setiap khotbah saya katakan apa? Tidak semua orang yang melayani Tuhan itu anak Tuhan. Setuju nggak ya? Jadi nggak semua orang yang melayani Tuhan anak Tuhan. Tetapi kalau engkau anak Tuhan, maka tidak ada alasan bagimu untuk tidak melayani Tuhan. Amin. Nah, ketika kita menyatakan diri kita anak Tuhan, ketika saya mengatakan saya adalah anak Tuhan, maka tidak ada alasan bagi saya untuk tidak melayani Tuhan. Dan salah satu sarana dalam pelayanan, melayani Tuhan adalah melalui persekutuan ini. Nah, nanti kita mau lihat apa sih esensi daripada persekutuan. Nah, maka setiap saya dan saudara-saudara dan adik-adikku yang tergabung dalam persekutuan ini harus menyadari ketika masuk nyemplung dalam persekutuan, maka kita harus siap dirubah. Kita harus siap mengenakan manusia baru, di mana Kristus menjadi raja kita, di mana Kristus menjadi Tuhan kita. Amin. Ini esensi daripada persekutuan. Kalau kita mau sepakat, kita mau buat persekutuan yang menyatu, seperti apa yang kalian buat dalam tema persekutuan kita pada malam hari ini. Nah, teman-teman dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, persekutuan itu dalam bahasa lain disebut koinonia. Jadi, koinonia itu bukan hanya sekedar kelompok orang yang berkumpul, bukan. Tetapi ketika ada sekelompok orang berkumpul dan saling memberi pengaruh positif, itulah yang disebut dengan persekutuan. Oleh karena itu, teman-teman dan adik-adikku, nama kita, persekutuan kita apa? KMK apa? Saya lupa. Boleh bantu saya? Ayo, siapa ketua KMK kita ini sekarang? Keluarga mahasiswa Kristiani, Pak. Keluarga? Mahasiswa Kristiani. Nah, keluarga Asosiasi. Kristen, keluarga mahasiswa Kristiani. Nah, artinya kita sepakat bahwa dalam keluarga Kristen-Kristiani ini ada satu persekutuan, bukan hanya sekedar berkumpul. Benar ya? Bukan hanya sekedar berkumpul, tetapi ketika kalian masuk dalam keluarga mahasiswa Kristen-Kristiani ini adalah kita sering saling membagi rasa. Kita saling memberikan efek. Itu malah panggilan kita. Panggilan kita sebagai garam dan terang. Nah, ketika teman-teman ada dalam persekutuan ini, kalian harus sadar
bahwa kita masing-masing harus kasih pengaruh seorang kepada yang lain. Tentu pengaruh yang mau kita beri adalah pengaruh yang positif. Tentu pengaruh yang mau kita imbaskan itu adalah pengaruh yang baik satu dengan yang lain. Makanya dalam persekutuan harus ada saling memberi, saling menerima, saling mengampuni. Bahkan tadi dikatakan dalam firman yang kita baca, saling mengasihi. Wow. Teman-teman, ketika kita berani untuk mengasihi dan saling mengasihi satu dengan yang lain, berarti kita harus berani mengorbankan sesuatu. Apa yang kita punya. Amin. Ketika Yesus mengasihi saya, ketika Yesus mengasihi dirimu, ketika Yesus menebus saya dan kita semua, maka dia mengorbankan nyawanya bagi saya, menebus hutang dosa-dosa kita. Nah, teman-teman dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, inilah esensi daripada persekutuan. Jadi ada satu panggilan di mana setiap orang yang ada dalam persekutuan itu harus memberikan partisipasi aktif. Jadi dalam persekutuan tidak ada orang sebagai penonton. Semuanya harus jadi pemain. Amin. Kita harus memberi diri kita sesuai dengan kemampuan dan talenta yang Tuhan beri dalam hidup kita. Karena saya percaya bahwa setiap engkau ada di dunia ini Tuhan berikan kepadamu talenta. Seperti apa yang dikatakan dalam Alkitab, kita diberi. Ada yang diberi 1 talenta, ada yang diberi 2 talenta, bahkan ada yang diberi 5 talenta. Semua kita punya talenta. Nah, apapun talenta dan karunia kita, kita harus berikan itu untuk kemuliaan Tuhan. Itulah gunanya kita hidup dalam persekutuan. Teman-teman dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, persekutuan itu bukan hanya sekedar tempat berkumpul. Ya. Dan persekutuan itu bukan sekedar tempat sharing dan curhat, bukan, no. Ya, persekutuan itu bukan sekedar tempat di mana kita bisa saling ketemu bertatap muka, tidak. Tapi persekutuan itu di mana kita bisa saling mengenal satu dengan yang lain, saling menguatkan satu dengan yang lain, saling menopang satu dengan yang lain, saling mengobati satu dengan yang lain, saling meneguhkan satu dengan yang lain, saling membangun satu dengan yang lain. Karena itulah yang Tuhan amanatkan dan Tuhan tugaskan bagi saya dan saudara-saudaraku sekalian. Nah, teman-teman yang dikasihi Tuhan, jadi cerita tentang persekutuan yang menyatu itu adalah cerita di mana masing-masing anggota yang ada di dalam persekutuan ini harus memberikan dirinya dalam pelayanan. Jadi semua kita harus saling memberi. Ya. Ketika ada program pelayanan kita yang dicanangkan oleh pengurus, maka masing-masing kita memberi diri kita untuk mengambil bagian dalam persekutuan tersebut. Nah, teman-teman dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, apa dasar persekutuan? Sehingga persekutuan itu bisa kokoh dan menyatu. Apa dasarnya? Dasar yang pertama agar persekutuan itu bisa kokoh dan menyatu adalah harus menjadi Kristus sumber dan pusat daripada persekutuan tersebut. Jadi ketika kita berkumpul, ketika kita bersekutu, ketika kita memuji Tuhan, dan ketika kita beribadah, yang kita bicarakan adalah Kristus. Dialah pusatnya, dialah sentranya. Ketika kita meletakkan Kristus sebagai dasar persekutuan kita, maka saya percaya persekutuan kita akan terus maju. Persekutuan kita akan terus berkembang dan kita akan dipakai Tuhan melayani banyak orang. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, itu yang menjadi dasar. Jadi ketika kita menjadikan Kristus dasar dalam persekutuan kita, maka kita akan melihat bagaimana cinta kasih Tuhan yang kita terima dalam kehidupan kita, dan cinta kasih Tuhan yang kita terima itulah yang mampu kita berikan kepada orang lain. Maka tugas panggilan kita dalam amanat agung untuk memberitakan firman Tuhan, menyampaikan kabar baik kepada banyak orang, bisa ditangkap oleh setiap kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan menyatu dalam persekutuan ketika kita buat Kristus menjadi dasar persekutuan tersebut. Kita akan bisa menyatu dalam persekutuan ketika kita menjadikan Dia menjadi tonggak, menjadi sentra, menjadi pusat
daripada persekutuan itu. Nah, teman-teman dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, banyak persekutuan hancur karena menganggap diri kita lah yang bisa berbuat dalam satu persekutuan. Diri kita lah yang bisa mengembangkan satu organisasi. Nah, ketika keakuan kita muncul, akhirnya kita melupakan Yesus yang harusnya menjadi pusat. Akhirnya kita melupakan Kristus yang harusnya menjadi sentra. Akhirnya kita melupakan Kristus yang seharusnya menjadi pokok pembicaraan. Sehingga ketika kita mendahulukan keakuan kita, inilah yang membuat banyaknya persekutuan tidak menyatu. Inilah yang membuat persekutuan berantakan. Inilah yang membuat persekutuan tercerai-berai. Nah, hari ini teman-teman, yuk, kalau kita ingin persekutuan kita ini menjadi persekutuan yang menyatu dalam Tuhan, harus jadikan Tuhan di atas segalanya. Christ above all. Kristus di atas segalanya. Maka ketika seorang ketua atau seorang koordinator pelayanan ini melakukan pekerjaan pelayanannya, dia tahu kenapa dia melakukannya. Dia tahu kenapa dia mengerjakannya. Sama seperti apa yang kita baca tadi di ayat yang ke-17. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus. Nah teman-teman, kita mengerti bahwa apapun yang kita kerjakan dalam persekutuan ini untuk Tuhan, bukan untuk kita. Sehingga apa? Tidak ada alasan bagi kita untuk berbantah-bantahan. Sehingga apa? Tidak ada alasan bagi kita untuk mengeluh ketika beban pelayanan kita semakin lama semakin berat. Kenapa? Karena ada janji Tuhan bahwa Dia akan menyertai kita sampai akhir zaman. Nah, teman-teman, sahabatku, adik-adikku yang kekasih, itu hal yang pertama. Kalau kita ingin persekutuan kita menyatu, maka kita harus menjadikan Yesus sebagai dasar persekutuan kita. Yang kedua, bagaimana caranya supaya persekutuan kita bisa menyatu? Maka yang kedua, kita harus memiliki kasih yang Tuhan sudah tanamkan dalam hidup kita. Maka dasar yang kedua dalam persekutuan ini adalah kasih. Nah, kita harus ingat bahwa kasih yang diajarkan Tuhan kepada kita adalah kasih yang memberi. Bukan sekedar kasih yang menerima. Kasih yang rela berkorban. Kasih yang benar-benar sungguh-sungguh mengerti kenapa kita harus mengasihi. Teman-teman dan adik-adikku yang dikasihi Tuhan, Tuhan telah terlebih dahulu mengasihi saya dan mengasihi kalian semua. Dia buktikan Dia begitu mengasihimu dengan cara mati di kayu salib, menebus hutang dosamu dan hutang dosaku. Sehingga dosa kita yang dulu, dosa kita yang sekarang, dan dosa kita yang akan datang, semuanya lunas Tuhan bayar. Dan hari ini, saya dan kalian disebut sebagai anak-anak Allah. Dan itu adalah kado hadiah yang terbesar. Mujizat yang paling besar yang kita rasakan dalam hidup kita. Sesuatu kemustahilan yang tadinya kita harusnya sudah mati oleh karena dosa-dosa kita. Tetapi oleh karena kasihnya yang begitu besar, saya dan saudara-saudara menjadi warga kerajaan surga. Adik-adikku yang dikasihi Tuhan, ini hal yang kedua. Mari kita mengasihi. Karena Tuhan telah terlebih dahulu mengasihi kita. Kalau kita paham akan kasih yang Tuhan beri dalam hidup kita, maka tidak ada alasan bagi kita untuk tidak mengasihi sesama kita. Bahkan ketika kekecewaan demi kekecewaan pun terjadi dalam kehidupan kita, kita bisa kuat. Kenapa? Karena kasih Tuhan yang kita alami dan kita rasakan bisa memulihkan dan menyembuhkan kita. Nah teman-teman, adik-adikku, inilah yang mau diajarkan kepada kita dua hal ini. Supaya saya dan kalian mengerti bagaimana caranya supaya persekutuan itu bisa menyatu. Yang pertama tadi, jadikan Kristus, jadikan Yesus sebagai dasar atau pusat daripada persekutuan kita. Yang kedua, milikilah kasih dalam kehidupan kita. Nah teman-teman dan adik-adikku yang terakhir, saya mau katakan bagaimana caranya supaya persekutuan kita bisa menyatu. Hendaklah saya dan hendaklah kalian semua
saling rendah hati, saling menghargai, saling mendahului dalam memberi hormat. Nah, itu dikatakan dalam ayat yang kita baca tadi itu. Supaya apa? Ketika ada orang yang salah dalam persekutuan, kita harus menasihatinya dengan lemah lembut. Kita menasihatinya dan menegurnya dengan kasih. Kenapa? Karena tidak ada manusia yang sempurna di dunia ini. Kita pun adalah orang yang berdosa. Kita pun adalah orang yang bersalah. Tetapi kebaikan dan kasih Tuhan memampukan saya dan saudara untuk hidup, untuk menegakkan kepala. Kenapa? Karena kita dibenarkan bukan karena kita baik. Kita dibenarkan karena Tuhan mengasihi saya dan saudara. Adik-adikku dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, itulah 3 kunci bagaimana caranya kita memiliki persekutuan yang menyatu di dalam Tuhan. Biarlah firman ini menolong saya dan menolong kalian untuk tetap semangat mengerjakan pelayanan. Ya. Tempuh studi kalian dengan baik dan tetapkanlah impian-impian terbesar dalam hidupmu. Ketika engkau saat ini sedang mengikuti pendidikan tinggi. Kira-kira apa yang harus aku lakukan supaya nama Tuhan dimuliakan? Kira-kira apa yang harus aku kerjakan supaya nama Tuhan dimuliakan? Bahkan ketika engkau berada di kampus pun, engkau harus tahu bahwa engkau ada di sana bukan hanya studi, tetapi ada misi Allah yang harus engkau kerjakan. Ketika engkau berinteraksi dengan teman-teman di kampus, orang harus melihat ada Tuhan dalam hidupmu. Amin. Orang harus bisa baca bahwa hidupmu adalah kitab terbuka yang siap dibaca oleh siapa saja. Ketika kita berinteraksi, ketika engkau berinteraksi dengan dosenmu, mereka lihat ada Kristus dalam dirimu. Nah, teman-teman yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan ini bukan hanya sekedar didengar, tapi saya berharap firman Tuhan bisa kita lakukan dalam kehidupan kita. Ya, marilah kita bersekutu bukan hanya sekedar berkumpul, tapi kita bersekutu, kita mampu bertumbuh bersama dalam pengenalan yang benar akan Tuhan. Ya, persekutuan yang menyatu akan ditandai ketika di sana ada pengajaran yang benar, ketika di sana ada diterapkan kasih yang benar, ketika di sana ada pengampunan, ketika di sana ada pengobatan untuk jiwa-jiwa yang terluka, yang selama ini merindukan Tuhan. Nah, teman-teman dan adik-adikku yang kasih Tuhan, suatu saat nanti, ketika kita berada di pengadilan Kristus, ketika nama saya dan namamu dipanggil, kita akan mempertanggungjawabkan semua yang kita lakukan. Ketika nama Mardi Panjaitan dipanggil, Tuhan akan tanya, berapa jiwa yang sudah engkau persembahkan untuk Tuhan. Adik-adikku, biarlah studimu menjadi misi di mana nama Tuhan dimuliakan. Amin. Bahkan ketika engkau ada di kampus itu pun, orang bisa lihat Tuhan dimuliakan melalui kehidupanmu. Selamat melayani, jangan pernah berpikir berhenti melayani Tuhan sebelum Tuhan sendiri yang menghentikan langkahmu. Jaga persekutuanmu dengan baik dengan Tuhan, karena melalui persekutuan yang hidup, orang akan melihat ada Tuhan hidup dalammu. Tadi siang saya khotbah di Fakultas Teknik Universitas Negeri Medan. Kami mengutus ada 9 orang masuk ke dalam alumni, ke dunia alumni. Saya sampaikan kepada mereka bagaimana Daniel bisa hidup dengan baik. Daniel bisa menjadi garam dan terang di tengah-tengah kerajaan Nebukadnezar. Ya. Kenapa Daniel bisa berdampak? Padahal Daniel adalah minoritas. Kenapa Daniel bisa berdampak? Padahal Daniel adalah orang yang diambil dan dibawa ke pembuangan di Babel. Kenapa? Yang pertama, karena dia punya komitmen untuk hidup berintegritas di hadapan Tuhan. Yang kedua, dia mampu menjaga kekudusan hidupnya. Yang ketiga, dia lebih taat dan lebih takut kepada Tuhan daripada kepada Raja Nebukadnezar. Dan yang terakhir, dia menjaga kualitas hubungan pribadinya dengan Tuhan. Nah, khotbah ini pun sangat relevan dengan tema kita pada sore hari ini, pada malam hari ini. Agar persekutuan kita bisa menyatu. Milikilah keempat hal itu. Ya, tetap berintegritas, jaga kesucian dirimu, lebih takutlah kepada Tuhan daripada kepada manusia, dan yang terakhir, nikmati, bina, jaga hubungan pribadimu dengan Tuhan.
Karena ketika kita punya HPDT, hubungan pribadi yang baik dengan Tuhan, maka hubungan kita dengan sesama pun pasti akan jauh lebih baik. Selamat melayani, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Salam, kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur pada sore hari ini kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Bagaimana kami boleh memiliki persekutuan yang menyatu dengan Tuhan dan sesama kami. Ketika kami menjadikan Kristus menjadi dasar dalam persekutuan kami, maka hidup kami pun akan berdampak bagi orang-orang yang ada di sekeliling kami. Kami rindu Tuhan, ketika kami ada dalam persekutuan, kami bukan hanya sekedar berkumpul, kami bukan hanya sekedar bercerita, kami bukan hanya sekedar berinteraksi, tetapi ketika kami ada dalam persekutuan, kami boleh menjadi duta-duta Kristus, di mana kasih Tuhan boleh kami bagikan kepada orang-orang yang ada dalam persekutuan kami. Tuhan, hamba-Mu berdoa untuk adik-adikku pada saat ini yang sedang menempuh perkuliahan di pasca sarjana UGM, ya Tuhan. Tolonglah mereka agar mereka tetap menjadi surat-surat Kristus yang terbuka. Bahkan ketika mereka ada di kampus, mereka boleh menjadi garam dan terang dunia. Berkati pelayanan mereka Tuhan, berkati studi mereka, berkati orang tua mereka dimanapun mereka berada, ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk persekutuan hari ini. Hamba-Mu sudah selesai berbicara, tetapi Roh Kudus akan terus bekerja, menerjemahkan firman-Mu dengan sangat sederhana, sesuai dengan pengetahuan dan kemampuan kami menangkapnya. Sehingga kami bukan hanya menjadi pendengar firman, tetapi kami mampu menjadi pelaku-pelaku firman dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Terpujilah Tuhan. Dalam Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur kepada-Mu. Amin. Saya kembalikan kepada MC. Amin. Terima kasih buat Kak Maria yang sudah menyampaikan firman yang begitu luar biasa. Jadi mungkin yang bisa yang bisa ditangkap dari khotbah barusan itu, bahwa ketika kita sudah berani dan mau masuk dalam persekutuan, persekutuan itu tidak kita jadikan hanya sekedar untuk tempat sharing gitu, atau tempat berkumpul atau sekedar tempat bercerita gitu, tapi harus dia saling membangun, saling menopang satu dengan yang lain. Dan tadi ada 3 ya Kak. Yang pertama itu jadikan Yesus sebagai dasar dan juga pusat. Kemudian kita harus memiliki kasih, dan yang terakhir itu kita harus saling rendah hati, saling mengasihi, dan juga saling mendahului. Semoga setiap kita yang sudah mendengarkan firman Tuhan bisa menjadi berkat, dan kita juga bisa menjadi garam dan terang dunia gitu. Dan juga kita bisa bertumbuh, berbuah, dan juga berakar. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita hari ini, kita mau angkat satu lagu pujian, Jangan Lelah.
Untuk menutup ibadah kita hari ini, kami persilakan buat Kak Mardi untuk membawakan doa syafaat sekaligus penutup dan juga berkat. Kami persilakan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus Allah yang maha baik, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu Tuhan. Engkau sudah beri kami kesempatan dan waktu untuk sama-sama memuji Tuhan. Engkau sudah memberikan kami kesempatan di mana kami boleh menyampaikan puji-pujian kami, menyampaikan doa-doa kami. Bahkan kami sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan, biarlah semuanya itu boleh menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Ya Tuhan, sebelum kami mengakhiri ibadah ini, kami mau berdoa Tuhan, secara khusus untuk KMK, UGM ya Tuhan, supaya Engkau berkati para pengurus, sehingga mereka boleh mengurus pelayanan ini dengan baik. Nama Tuhan boleh dimuliakan. Berkati juga anak-anak Tuhan yang ambil bagian dalam pelayanan pada malam hari ini. Berkati mereka Tuhan dalam studi mereka. Berilah mereka kekuatan, kemampuan, hikmat, dan kebijaksanaan yang daripada Tuhan. Supaya mereka boleh menyelesaikan studi mereka tepat pada waktunya. Orang tua mereka yang mensupport mereka Tuhan berkati. Beri kesehatan, berikan umur yang panjang. Supaya mereka boleh bersuka cita melihat anak-anak mereka berhasil memberikan kontribusi yang baik di tengah-tengah bangsa dan negara kami ini ya Bapak. Bapak yang baik, Bapak yang maha kuasa, hamba-Mu berdoa untuk adik-adikku ini. Berkatilah mereka dalam setiap pergumulan mereka. Bagi mereka yang sudah membutuhkan teman hidup, Tuhan Yesus Engkau yang tolong. Engkau yang mempertemukan anak-anak Tuhan yang mencintai Tuhan lebih dari apapun dan benci dosa lebih dari apapun sehingga mereka menjadi keluarga-keluarga yang takut akan Tuhan. Bapak yang baik, Bapak yang maha kuasa, jagai hati mereka Tuhan ketika mereka berada jauh dari orang tua mereka. Supaya mereka tetap boleh menjaga kekudusan hidup mereka ya Tuhan. Bapak, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami, supaya Tuhan berkati. Berkati pemimpin tertinggi kami Bapak Presiden, sampai pemimpin-pemimpin terendah di pelosok-pelosok desa. Supaya semuanya Tuhan Yesus boleh bekerja sesuai dengan tanggung jawab dan tupoksi yang sudah diberi kepada mereka. Berkati juga kami agar kami mampu memberikan kontribusi yang terbaik untuk boleh membangun bangsa dan negara ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Firman-Mu yang sudah kami dengar, biarlah itu boleh menjadi pelita bagi kami, menjadi terang bagi jalan kami. Supaya ketika kami menghadapi kesulitan-kesulitan dalam kehidupan kami, firman-Mu mampu menjadi kekuatan, sehingga kami tetap teguh dan kami tidak jatuh ke dalam dosa ya Bapak. Terima kasih Tuhan untuk persekutuan yang indah ini. Biarlah persekutuan ini boleh menjadi persekutuan yang baik, persekutuan yang menyenangkan hati Tuhan, dan persekutuan yang membangun diri kami untuk semakin hari semakin cinta kepadamu ya Bapak. Kalau ada dosa dan kesalahan yang kami perbuat di sepanjang ibadah ini Tuhan, ampunilah kami Bapak, kuduskanlah kami, supaya kami layak dan kami berkenan di hadapan Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan kami, Allah kami dan Guru kami, yang sudah mengajar kami berdoa. Marilah kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita terima berkat Tuhan. Biarlah kiranya kasih karunia daripada Allah Bapa, kasih sayang daripada Yesus Kristus, penyertaan dan pemeliharaan daripada Roh Kudus yang senantiasa memberkati kehidupanmu, mulai hari ini, besok, sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Salam. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Kak Mardi dan juga kakak-kakak semua. Saya kembalikan kepada MC. Ya, terima kasih Kak. Selanjutnya ada fellowship.